Bab 3. Para tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya tergenggam di cara yang aneh namun santai. Dadanya damai naik dan turun dengan irama napasnya. Semua itu hanya begitu alami. Dengan setiap napas ia mengambil, aliran putih pucat apa yang tampaknya menjadi udara melesat ke dalam hidung dan mulut pemuda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuk kembali itu. Sebagai pemuda itu bermeditasi, aneh namun redup sparkle muncul untuk sesaat pada cincin hitam polos yang ia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghela napas dan membuka matanya. Berkedip, sebuah cahaya putih pucat melintas murid hitam. Itu adalah Doki yang baru saja diserap namun belum sepenuhnya halus. Butuh upaya tersebut bagus untuk mendapatkan bahwa Doki, tapi sialan, itu menghilang lagi. Tidak ada silahkan. Pemuda berusaha keras untuk menjaga menghilang Doki dari menjauh tetapi tidak berhasil. Sebagai sekerat terakhir Doki meninggalkan tubuhnya. Wajah pemuda itu berubah dari tenang untuk salah satu dari kemarahan dan putus asa dan suaranya naik dengan kemarahan. Dia meringkuk tangannya ke tinju dan cepat mengepalkan dan mengendur mereka. Akhirnya, wajahnya transit dari kemarahan ekstrim untuk tersenyum paksa. Setelah semua, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kaki mati rasanya. Dengan hanya Doki dari tahap 3, hal kasar seperti yang selalu hadir. Setelah melakukan beberapa latihan di kamar polosnya, tua, keriputnya menyuarakan terdengar luar pintu. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda adalah anak ketiga dari header klan, Xiaoyan. Di atasnya adalah dua bersaudara. Tapi mereka sudah meninggalkan klan mencari petualangan. Hanya pada akhir setiap tahun akan mereka datang kembali dan bertemu keluarga mereka. Secara keseluruhan namun, dua bersaudara yang sangat bagus untuk adik mereka, Xiaoyan, bahkan ketika ia jatuh dari menjadi seorang jenius untuk sepotong sampah. Datang, Xiaoyan mengganti pakaiannya dan pergi keluar. Di luar kamarnya adalah seorang elder jubah hijau. Mari kita pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, elder menganggukkan kepalanya. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan regret. Jika tuan muda punya mantan bakatnya, dia mungkin akan menjadi besar doze, seperti limbah tua, dan pemuda menyeberang melalui halaman belakang dan akhirnya tiba hikmat di aula menyambut. Setelah sopan mengetuk, dua lembut masuk. Lorong itu cukup besar, tapi ada banyak orang sudah di dalamnya. Pada kepala lorong yang Xiaozan dan tiga tetua emosi. Mereka para tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah empat yang tua-tua lain dari klan, tetua ini tidak memegang sebagai kekuatan sebanyak para tetua klan namun demikian, mereka memiliki sedikit katakanlah dan tidak mudah dikalahkan. Selain orang tua ini adalah orang-orang muda yang menjanjikan dan bakat. Di sisi lain adalah tiga orang asing. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang Xiaozan diramalkan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing. Dari tiga, ada seorang elder mengenakan bulan pakaian putih. Meskipun tua itu tersenyum, mata mungilnya yang penuh energi, gelisah memindai ruangan. Penglihatan Xiaoyan menyusut, berhenti di dada tua ini. Di dadanya adalah bulan perak dan selain bulan 7 bintang mengkilap. Bintang 7 Dalton Doshi. Orang ini adalah 7 bintang Dadoshi. Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah di elder. Tua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri. Pada kenyataannya, ia dua seluruh bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoshi setidaknya kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan jenis kekuatan, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat seperti orang kuat, itu tidak mengherankan bahwa Xiaoyan terkejut. Selain tua yang pasangan muda, mereka juga mengenakan bulan jubah putih. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah tampan, ditambah dengan membangun yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, hal yang paling penting adalah di dadanya yang 5 emas. Ini mewakili kekuatan pemuda, bintang 5 doze. Untuk dapat menjadi bintang 5 doze pada usia 20 jelas menunjukkan bakat luar biasa dari anak muda. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak,
Anak muda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim melirik kepadanya. Tapi, terlihat bahwa gadis-gadis memberi tidak berpengaruh pada pemuda. Seluruh fokus terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan gentar. Kecantikannya bahkan disaingi Xiao Mei. Tidak ada. Dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er bisa menyaingi dirinya. Tidak heran orang-orang dari Xiao Klan mengejar gadis-gadis di luar klan. Pada telinga yang rumit dari gadis muda adalah anting-anting batu giok hijau. Saat ia pindah-pindah, potongan-potongan batu giok berdenting bersama-sama. Kicau melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada berkembang dari gadis yang 3 bintang emas. Seorang 3 bintang doze. Gadis ini jika dia tidak menggunakan metode khusus apapun, dia harus menjadi jenius luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh. Dia punya bakat menyaingi mantan bakatnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya jauh dari keindahan dingin. Tidak peduli apa. Di bawah penampilan dewasa Xiao Yao adalah jiwa yang matang. Meskipun gadis itu sangat cantik, ia terus diri dari bertindak seperti jorok air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan ketegangan sedikit dalam gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta berputar di sekitar dia, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Sekilas acak Xiao Yan atas dirinya adalah yang pertama baginya. Bapak, 3 orang tua. Berjalan cepat. Xiao Yan sopan menyapa Xiao Zhan dan 3 tetua. Haha, Yan Er, kau datang di sini. Datang duduk. Melihat Xiao Yan kedatangan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan untuk Xiao Yan untuk duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiao Yan mengabaikan malas, tatapan hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut melihat hasilnya. Ia tidak memiliki kursi. Hah, posisi saya di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik. Tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan saya di depan tamu. Kakek tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya diam-diam. Dalam pikirannya, ia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa memblokir emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat bergerak Xiao Yan, anggota klan muda mengeluarkan lembut, mengejek tawa, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibuat bodoh. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari keadaan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis bengkok. Tetua kedua, Anda. Oh, benar-benar menyesal. Aku tidak percaya bahwa aku lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan pergi mendapatkan seseorang untuk mempersiapkan kursi. Tetua berjubah kuning itu tersenyum menatap pada Xiao Zhan. Dia menepuk dahinya dalam tindakan otokritik tapi tampilan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, datang duduk di sini. Suara yang jelas tentang seorang gadis berdering di seberang lorong. 3 orang tua tegang. Tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka mengejang namun tidak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya dan berkedip di Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Sun Er tersenyum, Xiao Yan membeku untuk kedua. Cepat. Ia sembuh dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er bawah tatapan iri para anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, ia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya lagi. Xiao Sun Er ringan tersenyum. 2 lesung kecil muncul di wajahnya. Jari ramping membalik terbuka buku di depannya. Meskipun dia sangat muda, ada udara dari intelektualitas sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, Saudara Xiao Yan, Anda tidak duduk di sampingku sendirian selama 3 tahun sekarang kan? Anda seorang jenius di klan. Tidak mudah bagi Anda jika Anda ingin teman-teman. Melihat wajah benci Sun Er, Xiao Yan datar tertawa. Tapi masalahnya adalah, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika saya masih usia 4-6 tahun. Kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah Dou Ziki untuk memperkuat tulang dan meridian.
Setiap kali, orang yang sama akan mendapatkan dirinya berkeringat deras sebelum meninggalkan. Kakak Xiaoyan, kau tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Bagaimana aku bisa tahu? Saya masih sangat muda saat itu. Pada kenyataannya, saya hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana aku bisa tahu? Hati Xiaoyan mulai mengalahkan keras. Memaksa terbuka tersenyum. Xiaoyan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiaoyan, sedikit senyum mengambang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya pindah kembali ke buku di pangkuannya dan seakan berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang yang melakukannya berniat baik. Aku seorang gadis yang benar. Bagaimana saya bisa membiarkan orang sembarangan menyentuhku? Jika aku pernah mencari tahu siapa yang melakukannya. Mulut Xiaoyan mulai berkedut keras. Menjaga pandangan lurus. Ia menutup mulutnya rapat.